97.5 Play FM Palembang. 7.5 Play FM, we play together. Players, nanti di tanggal 1 Februari pas tahun baru Imlek, Anda sudah punya planning kemana? Biasanya sih kalau teman-teman gue banyak yang ngerayain di rumah gitu. Jarang lah mereka keluar gitu pada saat lagi ada perayaan gini. Jadi kayak makan malam bareng gitu ya sama seluruh keluarga. Kemudian sajian-sajian khas Imlek pasti semuanya ada lah gitu. Dan yang paling serunya adalah bagi-bagi angpau. Enak banget. Beberapa kali gue datang tuh ke teman-teman gue. Jadi kayak lo tinggal pilih gitu ya. Ada yang dikasih sih. Tapi lo tinggal misalnya datang ke rumahnya angpau, nah di situ lo tinggal ngambil gitu. Kalau lo beruntung lo dapet yang gede duitnya gitu. Tapi kalau enggak ya sudahlah gitu. Ya kan itu beberapa tradisi sih kalau misalnya di Imlek. Tapi kalau misalnya di Cina, karena identiknya juga sama perayaan Imlek juga, bagi-bagi angpau kan sudah pasti jadi hal yang paling sering dilakukan gitu ya. Tapi kalau di Cina sendiri, jadi begini, dikasih tahu ada sebuah kota di Cina bakal membagikan angpau atau sejumlah uang untuk menjelang tahun baru Imlek 2022. Angpau ini akan dikasih ke warganya atau masyarakat yang tidak bepergian keluar kota saat perayaan. Jadi kalau lo stay di rumah lo dibagiin, tapi kalau lo keluar kota lo nggak dapet, gitu doang. Jadi ini diambil keputusan sama kota Dongguan di provinsi Guangdong, Cina. Jadi ngasih tahu bahwa kalau misalnya lo mau dapet angpau lo jangan pergi atau lo jangan keluar kota gitu loh. Jadi sebenarnya ini untuk mencegah penyebaran varian COVID-19 Omicron yang khususnya akan takutnya gitu ya menyebar pada saat tahun baru Imlek gitu. Jadi mungkin ini juga bisa salah satu yang apa ya, kalau dibilang pemerintah kota Dongguan sendiri akan ngasih angpau kepada warga non penduduk yang di sana yang menjadi rumah bagi 190.000 beberapa perusahaan industri ini. Dan kebanyakan adalah warga pendatang, dan itu juga akan dapat. Angpaunya nanti seperti apa? Bukan langsung duit, tapi bentuknya digital gitu loh. Jadi mereka akan menggelontorkan dana kurang lebih 1,1 miliar rupiah. Akan diberikan dalam bentuk voucher digital. Jadi khususnya adalah voucher ini akan dibagikan untuk orang-orang yang tidak keluar rumah atau tidak keluar kota pada saat perayaan gitu. Bagus sih idenya ya. Mungkin juga bisa diaplikasiin di sini. Tapi siapa yang mau bagi angpaunya kalau di sini, ya kan? 97.5 Play FM, we play together. Players, jangan sampai lupa untuk nanti datang ke Palembang Trade Center Mall tanggal 30 Januari 2022 akan ada keseruan untuk grand launching Yamaha Fazio Hybrid Connected. Jadi akan dimeriahkan juga sama Caleb J. Jadi Anda bisa singelong bareng, dan di sana juga nanti bakal ada acara juga untuk buat keponakan atau saudara Anda yang ikutan Yamaha Top Model 2022 juga bisa langsung lihat di sana juga gitu. Tanggal 29 Januarinya jangan sampai lupa datang ke Wedding Expo Sumatera Selatan, karena di sana juga bakal ada pameran untuk Yamaha Fazio Hybrid Connected dan varian Yamaha lainnya gitu ya. Yamaha Fazio, color up your life. Dan buat Anda yang suka banget sama dunia IT, seputar sama informasi dan teknologi sendiri, suka sama yang berbau gadget banget dah gitu ya. Jadi Alibaba Group lewat Alibaba Damo Academy buat penelitian global untuk memprediksi ada beberapa tren teknologi yang nanti akan muncul di 5-10 tahun ke depan gitu loh. Jadi peneliti ini sudah membuahkan hasil dari beberapa damo sendiri, udah ngasih ada 10 tren teknologi yang akan mulai muncul di 5 tahun ke depan, ya kan? Jadi boleh dibilang kalau menurut Jeff Zhang sendiri, Kepala Akademi Damo Alibaba, bilang bahwa batasan teknologi sekarang lebih diperluas dari dunia fisik ke realitas campuran atau mixed reality, dan masih banyak lagi, dan tentunya bisa mendukung untuk masa depan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan juga. Apa aja trennya kalau menurut Alibaba? Yang pertama ada konvergensi cloud network device. Jadi selain memang kita bakal ngomongin soal masalah komputasi awan, lebih cloud lebih tepatnya,
Nanti ada konvergensi cloud network, dan sistem ini bukan hanya jaringan cloud dan perangkat, tapi punya peran yang khusus dengan masing-masing. Jadi kayak muncul aplikasi baru dan bisa menjawab berbagai kebutuhan, misalnya kayak simulasi industri, kemudian inspeksi kualitas standar industri, ya kan? Kemudian ada mixed reality juga, gitu loh. Kemudian ada AI, tapi AI-nya untuk ilmu pengetahuan. Jadi kalau AI selama ini kan hanya paradigmanya kayak kalau lo pengen buat sesuatu, lo set AI-nya nanti untuk mencari datanya seperti itu. Nah, jadi AI-nya sendiri nanti akan lebih berkembang, lebih ke eksperimen dan ilmu teoritis. Jadi perkembangan AI sendiri akan boleh dibilang kayak dia bisa memproses data multidimensional, kemudian bisa menyelesaikan persoalan ilmiah kompleks, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Kemudian ada juga silicon photonic chips. Kemudian AI juga bisa digunakan untuk energi terbarukan. Kemudian ada high precision medicine. Ini fungsinya adalah untuk lebih ke ke dunia kedokteran klinis, dan dokter bisa mendiagnosis penyakit dan membuat keputusan medis secepat dan seakurat mungkin. Gila, keren banget. Kemudian ada komputasi yang lebih menjaga privacy, ya kan? XR juga ternyata lebih berkembang nantinya. Sama XR juga nanti akan mengalami perkembangan yang sangat cepat. Jadi mulai dari kayak mixed internet reality yang akan menjadi lebih impresif, dan mereka akan berevolusi bagaimana caranya bisa berinteraksi langsung dengan teknologi kayak seperti hiburan, sosial media, kantor, belanja, dan lain sebagainya. Bisa dilakukan langsung dengan XR gitu ya. Gila, keren banget deh. Nggak ada habisnya kalau ngomongin masalah teknologi, tapi buat Anda juga yang dari beberapa sekian tadi yang gue kasih tahu, mungkin bisa diulik deh dari sekarang. Siapa tahu bisa jadi cuan nih ke depannya. Selfie, balik kantor biar gak ngerasa kesepian dan bosen, gue dengerin Play FM dong di rumah. Ayo dengerin Play FM, Station for your life. 97.5 Station for your life. Play FM. biar makin semangat olahraganya, dengerin Sport Tunes, playlist yang siap menemani olahraga pagi Anda setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 7 pagi, Sabtu dan Minggu dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Sport Tunes hanya di 97,5 Play FM Palembang. 97.5 Play FM Palembang. 97.5 Play FM, we play together. Sudah jam 8 saat dan Jeffrey pamit dulu buat malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan Play FM. Jangan sampai lupa untuk dengerin lewat streaming di www.playfm.id atau lewat aplikasi Noise di App Store maupun Play Store. Download dulu, kemudian langsung dengerin aja Play FM dimanapun dan kapanpun. Jangan sampai lupa juga untuk kita sama-sama ngingetin ya, tetap jaga protokol kesehatan, gunakan masker kemanapun Anda berada. Stay safe, stay healthy, have a nice night everyone, and have a nice play. The next generation radio, leading Palembang to a new modern era over the air. Play FM is your essential media to explore the fast-moving world of music, content, advanced programming, and beyond. For the love of music is our philosophy. It is the bloodstream feeding our very soul. We fill the air with wide varieties of classic hits, rare essential tracks, The latest new music news, and pick up the very best new music from around the globe. Play FM. Station for your life. Stay